Dr. Syamsuddin Raja, selaku dosen ilmu hukum UIN Alauddin Makassar, dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia, menyatakan bahwa negara harus mewajibkan setiap pelanggaran HAM berat untuk dapat dipertanggungjawabkan pada pengadilan HAM. Korelasinya dengan mosi kali ini, hal tersebut turut berlaku pula terhadap anggota militer tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum sekalian, perkenalkan, kami dari tim Malaka yang akan memaparkan mosi anggota militer yang akan melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dengan saya, Stephanie Batiamu selaku pembicara pertama, adanya Fatih Wicaksono sebagai pembicara kedua yang akan menjadi pihak kontra, serta Billy Kristo sebagai pembicara ketiga yang akan menjadi pihak penyimpul. Dewan juri yang terhormat, sebelum mengarungi samudra argumentasi kami, marilah bersama-sama kita memahami esensi dari sebuah pelanggaran HAM berat, di mana pelanggaran HAM berat pada pasal 1 Undang-Undang Pengadilan HAM merupakan aksi serangan untuk melakukan pemberantasan atau pencabutan HAM yang dilakukan oleh setiap orang dan aparat penegak hukum ataupun aparat negara, salah satunya adalah anggota militer secara sistematis dan juga masif. Pelanggaran tersebut meliputi kejahatan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri atas pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan kejahatan kemanusiaan masif lainnya, sebagaimana yang termaktubkan dalam pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM, di mana Dewan Juri yang terhormat melalui esensi pelanggaran HAM berat, dampaknya luar biasa, ternyata telah memberikan kekhususan pada pengaturan dan penyelesaiannya yang dibedakan dari tindak pidana lainnya. Sehingga hal tersebut turut melahirkan urgensitas lahirnya sebuah pengadilan HAM yang khusus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pembentukannya dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenangan khusus tersebut meliputi sistem pengadilan yang melibatkan Komnas HAM dalam penyelidikan serta Jaksa Agung dalam penyidikan dan penuntutan guna menjamin efektivitas penanganannya. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita kaitkan dengan mosi kali ini, ketika anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat tidak diadili melalui pengadilan HAM, hal tersebut sejatinya telah menghilangkan tujuan dibentuknya pengadilan HAM, sebagaimana yang menjadi subjek dari suatu pengadilan HAM meliputi anggota militer yang berpotensi melakukan serangan sebagai aparat penegak, baik secara sengaja maupun lalai untuk menderogasi hak asasi manusia masyarakat sipil. Lebih jauh, marilah kita mengidentifikasi mengapa pengadilan militer tidak seharusnya mengadili pelanggaran HAM berat. Hal ini dikarenakan saat ini penyelesaian tindak pidana pada pengadilan militer ternyata cenderung berlangsung tidak transparan dan syarat akan keadilan. Sebagaimana mampu kami buktikan melalui penyelesaian kasus pengeroyokan di Tanjung Priok pada Pengadilan Militer Jakarta oleh 11 prajurit tentara yang hanya divonis 1 tahun. Ketika ternyata ancaman pidana tersebut di KUHP diancam dengan maksimal 7 tahun penjara. Bahkan pada putusannya, pengadilan militer seringkali menyamarkan identitas terdakwa, sebagaimana pada kasus penganiayaan dan juga asusila. Hal inilah yang seharusnya kita tolak, Dewan Juri yang terhormat. Bayangkan apabila nantinya anggota militer yang melakukan HAM berat diselesaikan pada pengadilan militer yang bersifat internal kelembagaannya. Hukumannya tidak akan dapat diberikan secara maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM, serta penyelesaiannya tidak akan dapat dilakukan secara transparan, yang mana implikasinya akan berhilir penanganan pelanggaran HAM berat yang tidak memberikan suatu nilai keadilan kepada masyarakat banyak sebagai korban. Sehingga gagasan solusi sebagai tim pro diantaranya ialah yang pertama, merevisi pada pasal 42 Undang-Undang Pengadilan HAM dengan melegitimasi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh TNI wajib diselesaikan oleh pengadilan HAM sehingga menghadirkan kepastian hukum. Pun mekanisme yang kedua ialah nantinya yang menjadi permasalahan dapat kita lihat bahwa seringkali terjadi disharmonisasi antara Komnas HAM dan Jaksa Agung dalam pengadilan HAM dalam menjalankan tugasnya. Maka pada sisi kami akan memperluas kewenangan Komnas HAM untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan. Pun mekanisme kami yang ketiga adalah bagaimana apabila yang dikhawatirkan rekanku berkaitan dengan hak korban, maka telah terakomodasi melalui pasal 35 Undang-Undang Pengadilan HAM berupa pemberian restitusi, rehabilitasi, dan juga ganti rugi. Sehingga pada sisi kami, penyelesaian dan pemulihan korban dapat terakomodasi secara keseluruhan. Sehingga seprahulah dengan kami untuk mendukung mosi. Cukup sekian dan terima kasih. Penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh TNI di pengadilan HAM
berhilir pada mangkraknya kasus yang dibuktikan pada peristiwa Semanggi 1 dan 2 yang dilakukan oleh TNI. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dewan juri keberadaan mosi kali ini tidak terlepas dari peran TNI yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur yang diselesaikan melalui pengadilan HAM. Alih-alih menghadirkan keadilan, justru para pelaku dari TNI divonis bebas. Hal tersebut terjadi karena sulitnya mendapat akses dokumen pembuktian pada lembaga TNI karena penyidikan dilakukan oleh sipil, yaitu Jaksa Agung dan Komnas HAM yang tidak memiliki akses pada lembaga TNI. Sehingga Dewan Juri, pada sisi kami nantinya, segala hal terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI akan melakukan pengadilan militer, segala instrumennya pun nantinya berasal dari militer. Dewan Juri yang terhormat, lebih jauh Dewan Juri, kami menawarkan gagasan solusi. Yang pertama, menghapus pasal 42 Undang-Undang Pengadilan HAM dan melakukan penambahan ketentuan pada Undang-Undang Pengadilan Militer bahwa pelanggaran berat oleh TNI akan diselesaikan pada pengadilan militer. Pun dasar pemidanaan pada militer menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Militer kecuali ada penyimpangan yang diatur pada pasal 2. Pun gagasan solusi yang kedua, adapun permasalahan dalam proses penyelesaian kasus di pengadilan HAM, salah satunya adalah sulitnya mendapatkan bukti dari lembaga TNI karena penyidiknya berasal dari kalangan sipil. Selain itu, adanya izin penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Jaksa Agung sering menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara. Maka pada sisi kami, penyelidikan hingga penuntutan akan dilakukan oleh auditor militer sebagaimana pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Militer. Hal tersebut untuk memberikan keselarasan dan keefektivitas. Pun Dewan Juri, bolak-balik berkas perkara yang melibatkan TNI dalam pengadilan HAM dapat kami buktikan pada kasus Semanggi 1 dan 2 yang proses penyelidikan sejak tahun 2001. Namun hingga 2018 berkasnya terus mengalami pengembalian. Pun Dewan Juri, pada hilirnya perkara tersebut mangkrak sampai saat ini yang menunjukkan penyelesaian melalui pengadilan HAM tidak efektif. Lebih jauh Dewan Juri, sebagai bentuk pemulihan pada sisi korban, maka gagasan solusi pada sisi kami, yakni kami akan merekomendasi tim penyelesaian non-judisial yang ditindaklanjuti 16 Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri untuk melakukan pemulihan pada korban. Hal tersebut sebagaimana Inpres nomor 2 tahun 2023. Dewan Juri memasuki poin justifikasi. Marilah kita buktikan kapabilitas dari pengadilan militer dalam menangani perkara. Berdasarkan data tahun 2024 dari Mahkamah Agung, terdapat 449 perkara yang masuk ke pengadilan militer, dan diantaranya termasuk perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI. Pun menjadi menarik Dewan Juri, karena pengadilan militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut, serta putusan tersebut telah memenuhi keadilan masyarakat yang dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat hingga 93%. Apabila kita bandingkan dengan pengadilan HAM Dewan Juri, ternyata dari 15 perkara yang masuk, hanya 3 yang mampu terselesaikan sebagaimana pernyataan dari Jaksa Agung Indonesia. Dewan Juri, marilah kita pilih mengapa pelanggaran berat oleh TNI lebih tepat ditindak melalui pengadilan militer. Hal tersebut sejalan dengan esensi TNI yang memiliki budaya tersendiri. Dalam hal ini, hakim dari pengadilan militer jauh lebih memahami tata kehidupan militer yang dimana termaktubkan dalam Undang-Undang Pengadilan Militer, tepatnya pada halaman 147. Berbeda dengan hakim pada pengadilan HAM yang tidak memahami karakteristik dari militer. Selain itu Dewan Juri, auditor memiliki kewenangan dalam menyita dokumen yang bersifat rahasia sejalan dengan pasal 92 Undang-Undang Pengadilan Militer. Dalam hal ini selinier dengan perkara HAM berat yang dilakukan oleh TNI, karena seringkali bukti didasarkan pada dokumen rahasia, sedangkan pada penyelidikan dan penyidikan pada pengadilan HAM tidak memiliki kewenangan tersebut untuk membuka akses dokumen rahasia itu sendiri, sehingga menghadirkan sulitnya penyelesaian HAM berat yang dilakukan oleh TNI. Cukup sekian dan terima kasih. Lomba debat bersama teman disaksikan juri hebat nan rupawan. Pro kontra telah disampaikan, tim Tan Malaka layak dimenangkan. Dewan juri yang terhormat, telah tiba kita di akhir perdebatan. Maka marilah kita menarik benang merah perdebatan melalui kesimpulan.
Dewan Juri, urgensi pihak pro didasari atas penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tidak efektif dalam mekanisme peradilan militer. Hal tersebut dibuktikan melalui disparitas vonis putusan hakim peradilan militer dengan sanksi hukuman pelanggaran HAM berat yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, internalitas kelembagaan dalam lingkup peradilan militer akan menderogasi nilai keadilan dan berpotensi menciptakan konflik of interest yang mengganggu transparansi peradilan itu sendiri. Lebih jauh, Dewan Juri yang terhormat, mekanisme tim pro mampu menjawab permasalahan perdebatan kali ini, yaitu terkait kewenangan Komnas HAM yang hanya sebagai penyelidik. Oleh karena itu, dengan esensi dan kapabilitas dari Komnas HAM menjadi justifikasi bagi Komnas HAM agar kewenangannya diperluas menjadi penyelidik, penyidik, dan penuntut dalam peradilan HAM. Selain itu, tim pro juga mengakomodir hak korban pelanggaran HAM berat melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan juga ganti rugi. Lebih jauh, Dewan Juri, marilah kita bergeser pada argumentasi pihak kontra yang berhasil membuktikan ketidakefektivitasan mekanisme peradilan HAM melalui kasus Timur Timur yang terdakwanya justru divonis bebas oleh majelis hakim, sehingga dasar argumentasi tim kontra menitik beratkan terhadap mekanisme peradilan militer yang memiliki basis instrumen yang lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat oleh anggota militer dibandingkan mekanisme peradilan HAM yang dilakukan oleh sipil yang tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengakses informasi militer itu sendiri. Lebih jauh, Dewan Juri, tim kontra pun menghadirkan mekanisme solutif, yaitu pihak yang nantinya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah auditor militer untuk menghindari kasus bolak-balik berkas perkara, sehingga nantinya akan bermuara terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum pelanggaran HAM berat yang lebih dikuasai dan dimengerti oleh lingkup militer itu sendiri dibandingkan pengadilan HAM yang terbukti tidak efektif. Selain itu, tim kontra juga menghadirkan mekanisme pemenuhan hak dari korban melalui instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, sehingga mampu untuk mewujudkan upaya rehabilitasi korban. Lebih jauh, Dewan Juri, tim kontra pun membuktikan efektivitas penyelesaian dari peradilan militer, yaitu putusan peradilan militer mendapatkan kepercayaan masyarakat sebesar 93% pada tahun 2024, sehingga menjadi justifikasi bahwa lembaga yang tepat untuk mengadili pelanggaran HAM berat oleh anggota militer merupakan peradilan militer. Oleh karena itu, atas argumentasi yang tersedia, tim Tan Malaka siap jadi juara. Cukup sekian dan terima kasih.